Ya, mereka jelek, tapi efeknya ke kita, kita merasa bersih, kita merasa baik, kita merasa lebih bersih dari mereka, kita merasa lebih suci dari mereka. Akhirnya jatuhnya sama-sama jeleknya. Mereka jelek karena ya hakikatnya perbuatan mereka jelek, tapi jeleknya kita ada di kita merasa lebih bersih dari mereka. Wis ndak usah mikir sampai ke sana, pokoknya kita berusaha saja jadi orang baik sejauh yang kita tahu. Itu saja. Karena ini pun ndak mudah. Banyak hal baik kita tahu tapi berat sekali kita jalankan. Oke, itu pesannya. Apalagi hari-hari ini ya. Pokoknya doanya jangan berhenti-berhenti. Arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Untuk tidak terjebak banyak di isu-isu di luar, kita belajar saja. Oke, karena sejarah itu banyak yang ngulang. Banyak peristiwa yang dulu kejadian, karena kita tidak belajar terus kejadian lagi. Dan itu berulang-ulang. Berarti kuncinya memang kita harus banyak belajar. Oke, malam hari ini kita ketemu beliau Al-Mukarram Henry Bergson. Ya kan jasanya besar kan, dia ngasih banyak wawasan, banyak ilmu pada kita. Karena ilmunya kita hargai. Henry Bergson ini filosof akhir abad 19, awal abad 20. Karena dia lahir 1859, meninggalnya 1941. Berarti usianya 82 tahun. Henry Bergson ini filosof Perancis. Jadi Perancis di era-era itu nanti aliran filsafatnya disebut filsafat kontinental. Perancis, Jerman. Nanti tandingannya Inggris, Amerika itu biasanya dikenal sebagai filsafat analitik. Yang mahasiswa filsafat pasti sudah ngerti kategori-kategori itu. Kalau belum, cepat-cepat belajar biar tidak malu. Oke, Henry Bergson ini unik karena beliau ini ya filosof barat era itu harusnya kecenderungannya positivistik. Yang jadi andalannya harusnya rasio, akal. Minggu lalu dipelopori oleh Descartes dan kawan-kawan. Tapi saya angkat ke sini karena Bergson punya epistem, punya cara berpikir yang khas. Jadi ini nanti mirip dengan alat berpikir yang biasanya dipakai dalam tradisi agama-agama atau tradisi-tradisi spiritual. Nanti orang mengenalnya sebagai intuisionisme. Oke. Kita lihat ya Bergson hidupnya lurus-lurus saja. Tidak ada yang unik, dia profesor, karyanya banyak, bahkan sempat dapat Nobel Sastra tahun 1927. Jadi memang aslinya orang pinter. Istrinya satu. Ya. Anaknya satu. Mungkin di anaknya ini ada sedikit. Putrinya terlahir dalam kondisi tuli, tunarungu. Tapi tidak masalah, bukan hal besar. Bagi orang sebesar Henry Bergson. Dia ini putranya seorang Yahudi Polandia. Tapi nanti belakangan dia geser ke Kristen di akhir-akhir hidupnya. Tapi yang jelas catatan kita,
Bergson termasuk orang yang religius, gagasan-gagasannya agak spiritual. Tapi baca bukunya juga agak jelimet. Kita lihat nanti Bergson ini punya banyak penggemar, banyak peminat, sampai nanti lahir aliran namanya Bergsonisme. Misalnya yang dipopulerkan oleh Gilles Deleuze. Jadi ada aliran khusus namanya Bergsonisme. Makanya kita lihat pelan-pelan malam ini semoga ada yang bisa dibawa pulang. Kalau tidak ada ya diikhlaskan saja. Yang penting wis belajar kan gitu.